Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Wita. Hari ini kita akan belajar matematika lagi, yaitu tentang menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan saat belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, belajar matematika bisa karena terbiasa. Dalam menyelesaikan soal cerita, terdapat beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, tentukan hal yang diketahui dalam soal tersebut. Yang kedua, tentukan hal yang ditanyakan. Yang ketiga, buatlah model matematika yang sesuai dengan soal tersebut. Yang keempat, selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah kalian buat. Dan yang terakhir, periksalah kembali jawaban yang telah didapat, sesuaikan dengan yang ditanyakan. Oke, langsung saja kita menuju contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama yaitu temperatur udara di sebuah kota pada siang hari adalah 2 derajat Celcius. Pada malam hari, temperaturnya turun menjadi negatif 5 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam hari di kota tersebut? Nah, anak-anak, ingat ya, sebelum kita mengerjakan soal tersebut, maka kita harus ingat permasalahan bilangan bulat yang menyangkut suhu atau jarak, maka jika suhunya naik atau jaraknya maju atau ke kanan, maka operasinya ditambah. Nah, jika turun suhunya atau jaraknya mundur atau ke kiri, maka operasinya dikurangi. Ingat-ingat ya, Nak. Nah, kita kembali ke soal yang tadi. Temperatur udara di sebuah kota pada siang hari adalah 2 derajat Celcius. Pada malam hari, temperaturnya turun menjadi negatif 5 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam hari di kota tersebut? Oke, yang pertama kita lakukan adalah mencari apa yang diketahui dalam soal. Nah, yang diketahui dalam soal adalah yang pertama, di sebuah kota pada siang hari, temperatur udara di sebuah kota pada siang hari adalah 2 derajat Celcius. Ini adalah yang diketahui pertama, yaitu sebagai suhu mula-mulanya, yaitu 2 derajat Celcius atau suhu awalnya. Kemudian, yang diketahui berikutnya yaitu pada malam hari temperaturnya turun menjadi negatif 5 derajat Celcius. Nah, ini sebagai suhu akhir setelah penurunan, yaitu negatif 5 derajat Celcius. Nah, ini adalah dua hal yang diketahui dalam soal. Kemudian, setelah diketahui maka kita cari apa yang ditanyakan. Biasanya yang ditanyakan berada di akhir soal atau biasanya menggunakan kata tanya. Di sini di akhir soal dan menggunakan kata tanya berapa. Berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam hari di kota tersebut? Nah, ini adalah apa yang ditanyakan dalam soal. Kemudian setelah diketahui, ditanyakan, maka kita mulai menjawabnya. Nah, suhu mula-mulanya tadi 2 derajat Celcius. Nah, temperaturnya mengalami penurunan atau turun. Turunnya tidak tahu berapa. Karena turun maka dikurangi. Nah, turunnya kita tidak tahu berapa. Belum tahu berapa. Sehingga suhunya menjadi negatif 5 derajat Celcius. Nah, ini adalah model matematikanya. 2 derajat Celcius dikurangi berapa? Titik-titik. Sehingga hasilnya adalah negatif 5 derajat Celcius. Nah, sekarang kita mulai mengerjakan. 2 dikurangi berapa ya? Sehingga hasilnya negatif 5. Karena hasilnya negatif, pasti 2 dikurangi lebih dari angka 2. Berapa? Ya, betul. 2 dikurangi 7, maka hasilnya negatif 5.
Oke, kemudian jadi besar penurunan suhu dari siang ke malam hari di kota tersebut adalah 7 derajat Celcius. Oke anak-anak, kita menuju ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 yaitu seekor ikan berenang pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Ikan tersebut melihat umpan tepat di bawahnya. Umpan tersebut berada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut, tepat di bawahnya. Berapa meter ikan tersebut harus turun untuk mendapatkan umpan tersebut? Oke, seperti tadi sebelum kita mengerjakan, kita harus ingat sesuatu. Nah, bilangan bulat negatif dapat digunakan untuk menyatakan jarak di bawah permukaan laut. Jadi, jika ada di bawah permukaan laut, maka angkanya nanti negatif. Yang kedua, bilangan bulat negatif dapat digunakan untuk menyatakan suhu di bawah titik beku atau 0 derajat Celcius. Jadi, kalau ada kata-kata di bawah titik beku, maka nanti dia angkanya adalah negatif. Ingat ya, nak? Oke. Kita menuju soal yang tadi. Seekor ikan berenang pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Ikan tersebut melihat umpan tepat di bawahnya. Umpan tersebut berada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut, tepat di bawahnya. Berapa meter ikan tersebut harus turun untuk mendapatkan umpan tersebut? Nah, kita selesaikan yang pertama dengan mencari tahu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui pertama adalah seekor ikan berenang pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Karena di bawah, ingat ya tadi, karena di bawah permukaan laut, maka dia nanti negatif. Sehingga posisi awal ikan yaitu berada di negatif 4 meter. Kemudian, yang diketahui kedua adalah umpan tersebut berada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut. Nah, berarti posisi umpan yaitu berada di negatif 11 meter di bawah permukaan laut, yaitu berarti negatif 11. Ada dua yang diketahui di soal ini, kemudian kita cari apa yang ditanyakan. Yang ditanya adalah berapa meter ikan tersebut harus turun untuk mendapatkan umpan tersebut. Nah, kita coba menyelesaikannya. Nah, di sini ada garis. Nah, tadi adalah 0 ini dianggap sebagai permukaan air laut. Karena tadi ikan berada 4 meter di bawah permukaan laut, maka dia posisinya di sini. Ya, ini adalah posisi ikan awal. Nah, yang kedua yang diketahui tadi adalah posisi umpan, yaitu 11 meter di bawah air permukaan laut. Maka dia 11 meter di sini. Nah, di sini adalah posisi umpan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ikan harus turun berapa meter agar mencapai posisi umpan tersebut. Di sini bisa langsung kita jawab sebenarnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ikan harus turun sebanyak 7 langkah untuk mendapatkan umpan tersebut. Tapi kita tulis dengan model matematikanya. Nah, posisi ikan yaitu di negatif 4. Turun, maka dia dikurangi. Tidak tahu kita dikurangi berapa, titik-titik, sehingga dia akan mendapatkan umpannya yaitu di negatif 11. Seperti tadi anak-anak, negatif 4 dikurangi berapa sehingga dia sampai ke negatif 11. Tadi sudah kita hitung, dia dikurangi 7. Nah, jadi negatif 4 dikurangi 7 hasilnya negatif 11. Cocok ya anak-anak, turunnya sebanyak 7 langkah atau 7 meter. Jadi, ikan tersebut harus turun sejauh 7 meter untuk mendapatkan umpan tersebut. Oke, semoga kalian paham. Kita menuju ke soal nomor 3. Suhu mula-mula di dalam kulkas adalah negatif 12 derajat Celcius. Karena listrik padam, suhu dalam kulkas naik 1 derajat Celcius setiap 10 menit. Berapakah suhu kulkas setelah padam selama 30 menit? Nah, ini seperti suhu tadi.
Langsung saja kita mencoba untuk menyelesaikannya. Suhu mula-mula di dalam kulkas adalah negatif 12 derajat Celcius. Karena listrik padam, suhu dalam kulkas naik 1 derajat Celcius setiap 10 menit. Berapakah suhu kulkas setelah padam selama 30 menit? Oke, kita selesaikan. Yang pertama kita cari apa yang diketahui. Yang diketahui biasanya ada angka-angkanya. Suhu mula-mula dalam kulkas adalah, ini sebagai suhu mula-mula, negatif 12 derajat Celcius. Karena listrik padam, suhu dalam kulkas naik. Nah, berarti adalah kenaikan suhu itu 1 derajat Celcius setiap 10 menit. Ini adalah dua hal yang diketahui dalam soal. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan di sini, berapakah suhu kulkas setelah padam selama 30 menit? Jadi kita cari suhunya setelah 30 menit. Yang diketahui tadi 1 derajat Celcius setiap 10 menit. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, kenaikan suhunya. Karena 30 menit, maka kita harus mencarinya. Kan tadi yang diketahui adalah setiap 10 menit. Nah, kalau 30 menit berapa derajat Celcius kenaikannya? Oke. 10 menit pertama, maka dia naik 1 derajat Celcius. Kemudian 10 menit kedua, yaitu 20 menit, berarti tambah 1 lagi, 2 derajat Celcius. Nah, yang ke-30 menit, maka dia tambah 1 lagi, yaitu 3 derajat Celcius. Berarti dia mengalami kenaikan suhu sebanyak 3 derajat Celcius. Oke. Suhu kulkas akhirnya berapa jadinya? Suhu awalnya negatif 12 derajat Celcius. Karena mengalami kenaikan, naik sehingga dia ditambah. Nah, naiknya berapa tadi? Selama 30 menit 3 derajat Celcius, maka ditambah 3 derajat Celcius. Maka suhu akhirnya berapa? Negatif 12 derajat Celcius ditambah 3 derajat Celcius, berapa hasilnya? Negatif 12 ditambah 3. Betul, negatif 9 derajat Celcius. Nah, ini adalah suhu kulkas akhirnya selama 30 menit. Nah, jadi suhu kulkas setelah padam selama 30 menit yaitu negatif 9 derajat Celcius. Oke, anak-anak, itu adalah 3 contoh soal cerita tentang bilangan bulat. Semoga kalian paham. Kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.